Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam. Doa publik akhirnya terkabul juga. Bahrain Auto menangis menderita kejang melihat ini. AFC resmi tolak keinginan Bahrain bertanding di tempat netral. Putuskan laga tetap digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan diambil ketika acara diskusi Member Associations Regional Associations Presidents General Secretariat di Seoul, Korea Selatan secara tersirat. Bagaimana kronologi selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Mampus kau. Memang Cina negara komunis busuk. Sempat hina dan remehkan pemain naturalisasi timnas Indonesia mentang-mentang baru kalahin King Indo. AFC jatuhkan hukuman super berat ke pemain andalannya. Karma kejam akhirnya terbalaskan juga. Auto tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Memangnya seberat apa hukumannya? Simak ulasannya berikut ini. Mantap Bung Rocky Putirai, legenda timnas Indonesia berposisi striker ini akhirnya bungkam keras dan tampar mulut bacot sampah towel Anjas Asmara dan kawan-kawan tukang pengkritik timnas. Tepat kemarin sore, sang legenda keluarkan pernyataan sangat berani, jujur, dan menohok soal kemajuan timnas Indonesia senior di bawah asuhan Sintayong. Sampai bicara begini ke publik. Apakah itu? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Lagi dan lagi doa sebagian besar pecinta timnas Indonesia akhirnya terkabul. Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik setelah sekian purnama. Pertanda comeback ke timnas Indonesia untuk perkuat tim lawan Jepang kah? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Gila, akhirnya cetak kemenangan super dramatis tepat tadi malam. Seketika bisa gemparkan Eropa dan Italia. Klub kapten timnas Indonesia Jay Itzes cetak comeback fenomenal. Sang kapten Venezia sampai buat pengakuan menggembirakan ini untuk Jay Itzes. Gimana sih kronologi selengkapnya? Tonton semuanya hanya di sini. Lagi-lagi kabar menggembirakan datang. Fans timnas Indonesia bisa tidur nyenyak. Ini baru mantap. Menguak rahasia kenapa timnas Indonesia U23 dinobatkan masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Masuk pot 1 adalah prestasi yang luar biasa. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan? Temukan strategi dan keuntungan yang dapat mengubah nasib timnas kita. Simak penjelasan lengkapnya. Jepang bisa auto ketar-ketir melihat ini. Fans timnas Garuda Auto Pesta Pora merayakan ini. Lini pertahanan timnas Indonesia diakui di negara adikdaya dunia Amerika Serikat tepat tadi malam. Satu talenta andalan Sintayong berhasil raih hadiah luar biasa. Siapakah dia dan gimana kronologinya? Tonton video sampai selesai. Nah, kalau begini caranya Auto lolos Piala Dunia 2026 dengan mudah. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang sudah dikontrak sampai 2027 oleh tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam, berinisial LO. Mendadak dia curhat begini ke publik. Siap bergabung dengan timnas Indonesia kah? Simak fakta menariknya hanya di sini. Memang ini pemain berkelas dunia, tak hanya soal main sepak bola tapi otak dan IQ-nya cerdas. Calvin Verdonk tampar media Belanda yang pancing untuk menjelekkan timnas Indonesia. Di luar dugaan, sang pemain malah membalasnya super telak begini. Kok bisa begitu? Gimana kronologinya? Simak baik-baik. Kalian akan merinding dan bangga. Buset, hahaha. Fans Garuda Auto ngakak tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Saking sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam malah ambil keputusan aneh dan sangat bodoh jelang berlaga di turnamen AFF, abal-abal kesukaan towel. Sampai buang-buang duit gak jelas kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Debut gemilang Kevin Dix di timnas Indonesia, PSSI membuat janji besar untuk Maret.
Maret bisa menjadi bulan yang bersejarah bagi Kevin Dix dan timnas. Apa yang diharapkan dari debutnya? Simak berbagai alasan PSSI percaya diri akan keberhasilannya. Bersiaplah untuk terinspirasi. Optimisme Shin Tae-yong kekuatan tambahan dari timnas U17 untuk menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diharapkan dari kolaborasi ini? Mari kita lihat bagaimana kombinasi pengalaman dan semangat muda bisa menciptakan peluang baru. Saksikan aksinya. Semangat baru timnas Indonesia, PSSI dan Shin Tae-yong berikan harapan tinggi di Piala AFF 2024. Apa yang membuat timnas berbeda kali ini? Temukan kepercayaan diri dan strategi yang mendasari target ambisius ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung mereka. Tonton video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam. Doa publik akhirnya terkabul juga. Bahrain Auto menangis menderita kejang melihat ini. AFC resmi tolak keinginan Bahrain bertanding di tempat netral. Putuskan laga tetap digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan diambil ketika acara diskusi Member Associations Regional Associations Presidents General Secretariat di Seoul, Korea Selatan secara tersirat. Bagaimana kronologi selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama anggota Komite Eksekutif Muhammad baru-baru ini mengadakan perbincangan penting dengan Sekjen AFC, Dato Winsor John. Dalam diskusi tersebut, Yunus Nusi mengungkapkan harapan AFC agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang timnas Indonesia. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno menjadi tuan rumah yang baik, serta menghindari segala hal yang bisa merugikan timnas dan PSSI sebagai tuan rumah. Jelas Yunus Nusi dalam rilis tertulis yang diterima pada Kamis 31/10/2024. Dia menegaskan PSSI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi tim tamu yang bertanding di Indonesia. Yunus Nusi juga menyatakan, kita harus membuktikan bahwa kekhawatiran Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia. Dia menambahkan bahwa diskusi dengan Sekjen AFC mencakup persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. PSSI juga mengusulkan agar AFC menunjuk wasit yang adil dan berasal dari daerah netral untuk memimpin laga timnas Indonesia. Perangkat pertandingan sebaiknya berasal dari region yang netral untuk menghindari bias, tambahnya. Sekjen AFC pun menyambut positif harapan yang disampaikan PSSI. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah PSSI dan AFC ini? Apakah Indonesia akan sukses menjadi tuan rumah yang baik? Berikan komentar kalian di bawah. Mampus kau. Memang Cina negara komunis busuk. Sempat hina dan remehkan pemain naturalisasi timnas Indonesia mentang-mentang baru kalahin King Indo. AFC jatuhkan hukuman super berat ke pemain andalannya. Karma kejam akhirnya terbalaskan juga. Auto tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Memangnya seberat apa hukumannya? Simak ulasannya berikut ini. Cina menghadapi kabar kurang menggembirakan setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, di mana salah satu pemain mereka, Xie Weneng, harus menjalani sanksi untuk laga berikutnya. Xie menerima kartu merah pada pertandingan itu, yang merupakan kartu kuning keduanya di putaran ketiga. Sebelumnya, ia juga sudah mendapatkan kartu kuning saat melawan Arab Saudi. Meskipun harus absen, penyerang berusia 23 tahun ini tetap memberikan dukungan kepada tim asuhan Branko Ivankovic. Pada laga berikutnya, tentu saja saya berharap bisa menang, namun saya diskorsing. Saya punya 2 kartu kuning, ungkap Xie seperti dilansir oleh media Cina Football King.
Cina kini harus bersiap menghadapi Bahrain dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Ketiadaan Xie pastinya menjadi kerugian tersendiri bagi tim yang sangat membutuhkan poin dari laga-laga tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang dampak absennya Xie bagi tim Cina? Apakah mereka bisa meraih hasil positif tanpa salah satu pemain kuncinya? Share pendapat kalian di kolom komentar. Mantap Bung Rocky Putirai, legenda timnas Indonesia berposisi striker ini akhirnya bungkam keras dan tampar mulut bacot sampah towel Anjas Asmara dan kawan-kawan tukang pengkritik timnas. Tepat kemarin sore, sang legenda keluarkan pernyataan sangat berani, jujur, dan menohok soal kemajuan timnas Indonesia senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sampai bicara begini ke publik. Apakah itu? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Legenda timnas Indonesia Rocky Putirai berbagi pandangannya mengenai persaingan antara pemain lokal dan pemain keturunan di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Menurutnya tidak perlu ada benturan antara kedua kelompok pemain ini, karena yang terpenting adalah pencapaian skuad Garuda di level tertinggi. Rocky mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak usah basa-basi. Timnas sekarang bagus, apalagi yang mesti dipertanyakan? Memang kita pernah lolos sampai ke putaran ketiga ini? Belum ada. Ini karena mereka timnas Indonesia memang bagus, tegas Rocky di Jakarta pada Rabu kemarin. Dia menyayangkan masih adanya dikotomi antara pemain keturunan dan lokal, dan berharap semua pihak memberikan dukungan maksimal untuk prestasi tim. Mereka yang berkomentar miring belum tentu bantu timnas, tapi banyak berkomentar. Kita tinggal dukung saja, apa susahnya? Ujarnya. Dengan penuh keyakinan, Rocky percaya bahwa timnas Indonesia dapat memberikan performa yang lebih baik di ajang bergengsi. Ia berharap skuad Garuda bisa lolos ke fase selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya optimistis dengan timnas karena sudah sampai di tahap ini. Semua pemain berkonsentrasi untuk sisa pertandingan bisa curi poin dan kita bisa lolos, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang pandangan Rocky Putirai ini? Apakah kalian setuju bahwa dukungan tanpa batas sangat penting untuk kesuksesan timnas? Ayo, bagikan komentar kalian di bawah. Lagi dan lagi doa sebagian besar pecinta timnas Indonesia akhirnya terkabul. Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik setelah sekian purnama. Pertanda comeback ke timnas Indonesia untuk perkuat tim lawan Jepang kah? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia Elkan Bagot baru-baru ini membagikan momen pertamanya di media sosial setelah 2 bulan vakum. Melalui akun Instagram @elkanbagot, bek berusia 22 tahun itu mengunggah ulang video dari akun @sportuk yang menunjukkan dirinya menjalani pemulihan cedera kaki. @sportuk tulis Elkan dalam caption di Instagram Stories-nya disertai emoji bersalaman. Terakhir kali Elkan memperbarui feed atau stories di Instagram adalah pada 29 Agustus 2024 di mana ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada kekasihnya, Katia Marsden. Sejak saat itu, Elkan menghilang dari media sosial maupun dari skuad Blackpool FC. Menghilangnya Elkan dari tim Blackpool FC disebabkan oleh cedera yang ia alami saat latihan pada akhir Agustus 2024. Namun absen tersebut tidak menjadi alasan untuk ketidakhadirannya dalam pertandingan timnas Indonesia pada September dan Oktober 2024. Dengan kembalinya Elkan ke media sosial, harapan bagi para penggemar adalah melihatnya segera kembali ke lapangan. Apa pendapat kalian tentang pemulihan Elkan Bagot? Apakah kalian percaya ia akan kembali lebih kuat? Bagikan pendapat kalian di bawah. Gila akhirnya cetak kemenangan super dramatis tepat tadi malam. Seketika bisa gemparkan Eropa dan Italia. Klub kapten timnas Indonesia Jay Itzes cetak comeback fenomenal. Sang kapten Venezia sampai buat pengakuan menggembirakan ini untuk Jay Itzes. Gimana sih kronologi selengkapnya? Tonton semuanya hanya di sini. Comeback dramatis terjadi saat Venezia menjamu Udinese dalam pekan ke-10 Liga Italia Serie A di Stadion Pierluigi Penzo, Kamis dalam kurung 31 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, tuan rumah berhasil membalikan keadaan dan meraih kemenangan dengan skor 3-2 berkat gol-gol yang tercipta menjelang akhir pertandingan. Sayangnya dalam laga ini, bek timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak dapat ikut bertanding karena harus pulang ke Belanda karena urusan keluarga yang mendesak. Kapten Venezia, Joel Pojanpalo, pun mengungkapkan rasa dukungannya untuk Itzes. Bagi Itzes, keluarga adalah yang utama. Sepak bola adalah sebuah olahraga dan pekerjaan kami, namun keluarga tetap yang terpenting. Kami semua dekat dengannya dan berharap ia bisa bersama kami hari ini, ujar Joel Pojanpalo seperti dilansir dari Tutto Venezia Sport. Tanpa kehadiran Itzes, posisi bek tengah kiri diisi oleh Giorgio Altare yang berduet dengan Antonio Candela dan Michael Svoboda di lini belakang. Bagaimana menurut kalian tentang pengorbanan yang harus dilakukan oleh para pemain demi keluarga? Apakah kalian setuju bahwa keluarga selalu menjadi prioritas utama? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Lagi-lagi kabar menggembirakan datang. Fans timnas Indonesia bisa tidur nyenyak. Ini baru mantap. Menguak rahasia, kenapa timnas Indonesia U23 dinobatkan masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Masuk pot 1 adalah prestasi yang luar biasa. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan? Temukan strategi dan keuntungan yang dapat mengubah nasib timnas kita. Simak penjelasan lengkapnya. Meski belum ada kepastian kapan drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan dilaksanakan, keberadaan timnas Indonesia U23 di pot 1 membawa beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Pertama, dengan status sebagai unggulan, timnas U23 bisa terhindar dari tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Menghindari pertemuan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh ini tentunya memberikan peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Kedua, di kualifikasi Piala Asia U23 2024 sebelumnya, timnas Indonesia U23 berhasil menjadi tuan rumah di grup K. Jika tetap berada di pot 1, kemungkinan untuk kembali menjadi tuan rumah di kualifikasi kali ini juga terbuka lebar. Ini sangat menguntungkan karena dukungan penuh dari supporter di stadion dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain saat menjalani babak kualifikasi, seperti yang terlihat pada kualifikasi sebelumnya. Ketiga, menempati pot 1 berarti timnas Indonesia U23 hanya akan berhadapan dengan lawan-lawan dari pot 2 hingga 4. Komposisi grup yang tidak terlalu berat ini dapat memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final sebagai juara grup. Meskipun masih ada kesempatan untuk lolos sebagai runner-up terbaik, posisi di pot 1 memberikan banyak keuntungan strategis. Dengan semua keuntungan tersebut, sangat menarik untuk melihat bagaimana timnas Indonesia U23 akan memanfaatkan peluang ini. Apakah kalian percaya bahwa tim ini bisa mencapai hasil maksimal dan lolos ke putaran final? Bagikan pendapat kalian di bawah. Jepang bisa auto ketar-ketir melihat ini, fans timnas Garuda Auto Pesta Pora merayakan ini. Lini pertahanan timnas Indonesia diakui di negara adikdaya dunia Amerika Serikat tepat tadi malam, satu talenta andalan Shin Tae-yong berhasil raih hadiah luar biasa. Siapakah dia dan gimana kronologinya? Tonton video sampai selesai. Prestasi gemilang ditorehkan oleh penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, di kompetisi Major League Soccer musim ini. Kiper berusia 26 tahun ini mencetak sejarah dengan meraih penghargaan penyelamatan terbaik atau Save of the Year untuk MLS 2024. Tanpa basa-basi lagi, MLS Save of the Year dipersembahkan oleh Bang Paas, tulis akun Instagram @dallas. Momen penyelamatan luar biasa itu terjadi saat FC Dallas bertanding melawan LA Galaxy pada pekan ke-17 MLS 2024, tepatnya pada 29 Mei 2024. Ketika LA Galaxy mendapatkan hadiah penalti di menit ke-32, Gabriel Pech mengambil tendangan tersebut, namun Paes berhasil menepisnya. Bola muntahan kembali menuju arah yang sama dan dengan sigap, kiper keturunan Kediri ini kembali melakukan penyelamatan yang menakjubkan. Sepanjang musim 2024, Maarten Paes mencatatkan 118 penyelamatan, angka tertinggi sejak bergabung dengan FC Dallas.
Selain itu, dia juga berhasil mencatatkan 5 clean sheet dan menunjukkan performa konsisten dengan melakukan 5 atau lebih penyelamatan dalam 6 pertandingan berturut-turut antara 15 Mei hingga 18 Juni. Dalam kompetisi ini, Maarten Paes bersaing dengan 18 penjaga gawang lainnya yang juga masuk nominasi penyelamatan terbaik MLS 2024. Di antara pesaing tersebut terdapat nama-nama ternama seperti Hugo Lloris Los Angeles FC dan rekan Lionel Messi di Inter Miami, Drake Chalender. Dengan pencapaian ini, Maarten Paes tidak hanya mengharumkan nama dirinya, tetapi juga membawa kebanggaan bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang prestasi luar biasa ini? Apakah kalian percaya dia akan terus tampil gemilang di kompetisi internasional? Share pendapat kalian di bawah. Nah, kalau begini caranya auto lolos Piala Dunia 2026 dengan mudah, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang sudah dikontrak sampai 2027 oleh tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam, berinisial LO. Mendadak dia curhat begini ke publik. Siap bergabung dengan timnas Indonesia kah? Simak fakta menariknya hanya di sini. Lieve Oldenstam, salah satu pemain keturunan Indonesia, patut mendapat perhatian. Di usia yang masih sangat muda, 17 tahun, ia sudah menjadi pemain reguler di tim U19 Ajax. Musim ini, Lieve telah tampil dalam 5 pertandingan bersama Ajax U19 dan baru-baru ini dipanggil oleh Adil Ramzi untuk memperkuat tim U18 Belanda. Dikutip dari laman resmi KNVB, Oldenstam termasuk dalam 18 pemain praseleksi tim U18 Belanda di bawah pelatih Adil Ramzi. Tim ini akan bertanding melawan Perancis pada 16 November dan Turki pada 19 November. Ini merupakan panggilan pertamanya ke tim U18 setelah sebelumnya ia bermain di level U16 dan U17. Lieve memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu dengan kakeknya yang berasal dari Jakarta. Namun di balik kesuksesannya terdapat cerita sedih tentang latar belakang keluarganya. Ayah dan ibu Lieve sudah bercerai sejak ia masih sangat muda, yang mengakibatkan kehidupan sehari-harinya harus berpindah rumah antara rumah ayah dan ibunya. Ia sering berada di Amsterdam pada pukul 08:15 menit pagi, menunjukkan betapa kompleksnya situasi yang harus ia hadapi di usia muda. Dengan bakat yang dimilikinya dan tantangan yang dihadapinya, Lieve Oldenstam adalah sosok yang inspiratif. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan dan potensi Lieve ke depan? Apakah kalian percaya ia bisa menjadi pemain besar di masa mendatang? Share pendapat kalian di bawah. Memang ini pemain berkelas dunia, tak hanya soal main sepak bola tapi otak dan IQ-nya cerdas. Calvin Verdonk tampar media Belanda yang pancing untuk menjelekkan timnas Indonesia. Di luar dugaan sang pemain malah membalasnya super telak begini. Kok bisa begitu? Gimana kronologinya? Simak baik-baik. Kalian akan merinding dan bangga. Back NEC Nijmegen Calvin Verdonk baru-baru ini menghadapi pertanyaan dari media Belanda yang bisa saja menjurus pada kritik terhadap timnas Indonesia. Namun respons yang diberikan Calvin menunjukkan kecerdasan dan kelas yang tinggi sehingga tidak memberikan peluang bagi media tersebut untuk menjatuhkan timnas Indonesia. Situasi ini terjadi setelah Verdonk membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan 4-3 atas PEC Zwolle dalam laga putaran pertama Piala Belanda atau KNVB Beker 2024-2025 pada Rabu 30/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan, media Belanda Volkskrant bertanya apakah penurunan performanya disebabkan oleh kesibukan bersama timnas Indonesia. Dengan tenang, Verdonk tidak terprovokasi dan memilih untuk berbicara mengenai performanya sendiri serta tekadnya untuk kembali menembus starting XI. Penurunan performa saya pikir itu lebih karena tim belum bekerja semestinya. Saya bukan pemain yang menggerakkan tim, hanya memberikan umpan silang dan menembak ke gawang, ungkap Calvin Verdonk. Dia menambahkan, saya juga harus bergantung pada rekan setim saya, dan jika tim mulai bekerja semestinya, saya akan secara otomatis bermain lebih baik. Lebih lanjut, Verdonk menyatakan, apa yang saya bawa di waktu tambahan kontra Zwolle, saya harus bawa di setiap pertandingan. Dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat.
Dengan sikap positif dan fokus pada tim, Calvin Verdon menunjukkan profesionalisme yang patut dicontoh. Bagaimana menurut kalian tentang sikapnya ini? Apakah kalian juga percaya bahwa performa tim sangat bergantung pada kerjasama antar pemain? Bagikan pendapat kalian di bawah. Buset, hahaha. Fans Garuda Auto ngakak tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Saking sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam malah ambil keputusan aneh dan sangat bodoh jelang berlaga di turnamen AFF abal-abal kesukaan Towel. Sampai buang-buang duit gak jelas kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Vietnam menatap Piala AFF 2024 dengan serius menggelar training camp di Korea Selatan sebagai persiapan. Dalam grup B Piala AFF 2024, mereka akan menghadapi timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Sementara timnas Indonesia masih fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam memilih untuk memanfaatkan waktu dengan training camp. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik telah mengajukan permohonan kepada Federasi Sepak Bola Vietnam untuk melaksanakan training camp di Korea Selatan. Perwakilan VFF mengungkapkan bahwa federasi akan memfasilitasi program ini untuk memperkuat motivasi dan semangat tim. Rencana tersebut telah kami sepakati dengan pelatih Kim Sang-sik dan staf kepelatihan tim Vietnam, kata perwakilan VFF. Vietnam dipastikan akan serius menghadapi turnamen tingkat ASEAN ini. Piala AFF 2024 akan sulit, tapi kami pikir jika Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, kekuatan kami akan cukup dan para pemain akan bermain keras, tambah perwakilan VFF. VFF akan menciptakan kondisi maksimal bagi Vietnam untuk berlatih dan bertanding, tutup pernyataan federasi. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Vietnam jelas ingin memberikan performa terbaik di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Vietnam ini? Apakah kalian percaya mereka bisa bersaing ketat dengan tim-tim lain di grup? Bagikan pendapat kalian di bawah. Debut gemilang Kevin Dix di Timnas Indonesia, PSSI membuat janji besar untuk Maret. Maret bisa menjadi bulan yang bersejarah bagi Kevin Dix dan Timnas. Apa yang diharapkan dari debutnya? Simak berbagai alasan PSSI percaya diri akan keberhasilannya. Bersiaplah untuk terinspirasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memberikan perkembangan terbaru mengenai naturalisasi Kevin Dix. Ia optimis bahwa sang pemain bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025. Pada bulan tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Seperti yang kami sampaikan, Kevin Dix masih dalam proses. Pemerintahannya juga masih dalam masa transisi ini. Namun kami optimistis dia bisa bergabung pada Maret, ungkap Arya Sinulinga. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Arya menegaskan bahwa persiapan tim sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Kesiapan Timnas Indonesia saya rasa sudah baik. Semua pemain kami profesional, mereka bermain di klub-klub profesional dengan level yang tinggi, tambahnya. Jadi, nggak ada TC jangka panjang, tidak akan ada yang mengganggu jadwal liga. LIB tidak akan diganggu sama sekali. Pemain mungkin akan tiba H-5 atau H-4 di Indonesia. Mereka hanya perlu latihan strategi dan setelah itu bisa langsung bertanding. Kami sudah menyiapkan semuanya, jelasnya. Dengan semua persiapan yang matang, Timnas Indonesia terlihat siap menghadapi tantangan ke depan. Apa pendapat kalian tentang perkembangan ini? Apakah kalian yakin Kevin Dix akan memberikan kontribusi besar bagi tim? Bagikan pendapat kalian di bawah. Optimisme Shin Tae-yong kekuatan tambahan dari Timnas U17 untuk menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diharapkan dari kolaborasi ini? Mari kita lihat bagaimana kombinasi pengalaman dan semangat muda bisa menciptakan peluang baru. Saksikan aksinya. Sosok yang dimaksud adalah Nova Arianto dan Dr. Choi Ju-yang.
saat lawatan ke Bahrain dan Cina pada bulan Oktober lalu. Nova Arianto tidak ikut bersama Timnas Indonesia karena sedang mempersiapkan Timnas U17 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sementara itu, Dr. Choi juga membantu Timnas U17 Indonesia selama persiapan tersebut. Nova Arianto mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong yang merekomendasikan Dr. Choi untuk mendampingi Timnas U17 Indonesia. Keduanya akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia Senior pada FIFA Matchday November 2024 ini. Dalam sebuah pesan di Instagram, Nova Arianto mengindikasikan bahwa mereka akan berkumpul kembali di Jakarta. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada head coach kami, Shin Tae-yong, yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada kami, termasuk mengizinkan Choi bergabung bersama tim nasional U17, ujar Nova. Sehingga beliau bisa membantu mengontrol kondisi pemain serta memberikan tambahan edukasi untuk tim medis kami, tambahnya. Dengan kehadiran Nova Arianto dan Dr. Choi di Timnas Indonesia Senior untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, diharapkan dapat membantu pasukan Garuda meraih target yang telah ditetapkan. Apa harapan kalian untuk pertandingan mendatang? Apakah kalian yakin dengan tambahan ini, Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik? Share pendapat kalian di bawah. Semangat baru Timnas Indonesia, PSSI dan Shin Tae-yong berikan harapan tinggi di Piala AFF 2024. Apa yang membuat Timnas berbeda kali ini? Temukan kepercayaan diri dan strategi yang mendasari target ambisius ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung mereka. Tonton video sampai selesai. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dibahas secara mendalam. Namun satu hal yang pasti, Arya menegaskan bahwa Shin Tae-yong diberikan kebebasan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U22 akan turun di Piala AFF 2024 sebagai persiapan untuk tampil di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 9-20 Desember 2025. Belum diomongin, ujar Arya Sinulinga. Pemainnya terserah Shin Tae-yong, ketersediaannya silahkan. Jadi kita tidak mau ikut campur, terserah Shin Tae-yong mau turunkan yang mana. Itu hak beliau sebagai pelatih, lanjutnya. Shin Tae-yong juga mendapatkan kabar baik terkait pemilihan pemain. Karena para pemain yang bermain di luar negeri di kompetisi Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani kemungkinan besar bisa dipanggil. Hal ini dikarenakan saat Piala AFF 2024 bergulir, kompetisi mereka sudah berakhir atau sedang dalam masa libur. Dengan dukungan dan kebebasan yang diberikan kepada Shin Tae-yong, diharapkan Timnas Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di Piala AFF 2024. Apa pendapat kalian tentang strategi ini? Apakah kalian yakin dengan potensi pemain yang ada, Timnas Indonesia bisa bersaing di turnamen tersebut? Bagikan pendapat kalian di bawah.